Kalau tadi kita udah tahu tentang gejalanya IMS, kita udah tahu tentang penyakit-penyakit IMS, berikut saya akan jelaskan tentang pencegahan infeksi IMS. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terkena infeksi menular seksual? Yang pertama tentu saja menjaga kebersihan kelamin. Dapat dengan dilakukan bilas bersih saat kita selesai buang air kecil atau buang air besar. Untuk pembersihan alat kelamin, bagi perempuan, kalau misalnya mau cebok, mau membersihkan alat kelamin setelah pup atau setelah buang air kecil, ceboknya adalah dari depan ke belakang. Jadi dari vagina ke anus, jangan sebaliknya. Oke, karena kalau sebaliknya dikhawatirkan nanti kotoran yang dari anus dia bisa masuk ke dalam vagina. Oke, salah satu tips untuk menjaga kebersihan kelamin. Berikutnya, tidak berhubungan seksual dengan berganti partner. Yang kedua, kalaupun misalnya berhubungan seksual, gunakan kondom. Yang keempat, setia pada pasangan. Hindari menjadi faktor pencetus atau misalnya ibu hamil. Jadi kalau sudah tahu terkena IMS, bisalah misalnya KB atau misalnya menggunakan seks pakai kondom. Atau misalnya berhenti berhubungan seksual dengan partner yang ganti-ganti. Yang jelas adalah tolong hindari menjadi faktor pencetus. Dan yang terakhir, bila ada gejala, segera ke fasilitas kesehatan dan minum obat sesuai anjuran. Oke, jangan malu, karena kalau misalnya nanti malu, nanti bisa menyebarkan IMS ke satu partner ke partner lain. Jadi usahakan kalau misalnya sudah ada gejala-gejala tersebut, stop di Anda saja. Oke, datang ke fasilitas kesehatan dan minum obat. Nanti IMS-nya bisa lebih dikontrol. Gejala-gejalanya bisa lebih dikontrol lagi. Oke, teman-teman, IMS adalah gerbang menuju HIV/AIDS. Jadi yang tadi ada sifilis, ada gonore, jangan, oh nggak apa-apa, kan dia bukan HIV. No, IMS adalah gerbang menuju HIV. Tidak semua IMS dapat diobati, terutama adalah penyakit HIV/AIDS, hepatitis B dan C, herpes genitalis, kondiloma acuminata atau jengger ayam, dan termasuk jenis-jenis IMS yang tidak dapat disembuhkan. Kita ngomongin HIV dulu. HIV adalah yang paling berbahaya karena selain tidak dapat disembuhkan, HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit apapun. Akibatnya, orang dengan HIV rentan tertular penyakit. Walaupun dengan penyakit infeksi ringan, dapat menimbulkan dampak yang parah, sehingga mengakibatkan kematian bagi penderitanya. HIV akan mudah dikontrol kalau kita lebih rajin minum obat yang diberikan oleh petugas kesehatan. Berikutnya ada hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan hati, organ hati, yang dapat merusak hingga hati tidak dapat berfungsi dengan baik. Hepatitis B dapat dicegah dengan imunisasi, tapi vaksin hepatitis C hingga kini belum ada. Berikutnya ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini sering kambuh dan sangat nyeri bila sedang kambuh. Pada herpes yang dapat diobati hanya gejala luarnya saja, tapi bibit penyakitnya akan tetap hidup dan tidak dapat diobati seumur hidup dalam tubuh penderitanya. Jadi dia tetap ada di dalam tubuh penderitanya selamanya. Oke, teman-teman, closing statement saya hari ini adalah hubungan seksual yang aman, bertanggung jawab dengan pasangan yang sah, dan tetap menggunakan kondom adalah cara untuk menghindari IMS atau infeksi menular seksual. Demikian materi IMS hari ini. Saya Syifa, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.